Selamat datang di podcast Orang Kita. Apa kabar Provinsi Flores? Apa kabar hari ini? Masihkah Provinsi Flores diperbincangkan dalam pertemuan-pertemuan orang Flobamora, orang kita? Ataukah isu ini telah hilang ditelan angin malam? Apa kabar Bapak Adam Jahamat, Ketua P4KF, Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Flores, yang 9 bulan yang lalu ketika kami mengawali podcast Orang Kita begitu getol mengunjungi, mendatangi berbagai macam institusi di Jakarta. Podcast Orang Kita benar-benar mengawali karir podcastnya dengan isu pembentukan Provinsi Flores. Episode pertama bahkan secara khusus menghadirkan Bapak Peter Sambut, seorang tokoh pers, jurnalis dari Manggarai Timur, sang peniup trompet yang membahas betapa urgensinya Provinsi Flores atau Provinsi Kepulauan Flores. Pak Peter Sambut begitu semangat, artikulatif, betapa Flores harus segera pisah dari Provinsi Induk Nusa Tenggara Timur. Peter Sambut begitu dikdaya menghadirkan sebuah percakapan yang menarik di studio podcast Orang Kita episode 1. Kita simak. Aspirasi dan gagasan Provinsi Kepulauan Flores pada tahun 1996 itu diinisiatif oleh Partai Katolik. Oke. Tapi Partai Katolik tidak identik dengan Gereja Katolik. I see. Ya, sebagaimana diketahui, politik Gereja Katolik itu dia mengambil batas yang tegas antara agama dan negara. Gereja selalu merasa tidak berkompeten untuk mengurus dunia, ya. Itu tertuang di dalam dekret Konsili Vatikan kedua, ya, dekret pastoral Konsili Vatikan Gaudium et Spes, ya, kalau nggak salah artikel 78 atau 76, ya, begitu. Nah, gereja mendorong kaum awam Katolik untuk terlibat di dalam kegiatan sosial politik sambil membawa misi politik gereja menjadi garam dan terang, termasuk di dalam perjuangan pembentukan Provinsi Flores. Episode berikutnya, Marlin Bato, sang penantang, diundang ke studio untuk menjelaskan betapa tidak pentingnya Provinsi Flores. Marlin Bato aktivis, pejuang beberapa isu kemanusiaan termasuk beberapa isu politik dan isu demokrasi, menyampaikan kepada kami di podcast Orang Kita betapa perjuangan Provinsi Flores adalah perjuangan yang sia-sia, nirguna, nirmanfaat. Bahkan ia mengkritik orang-orang seperti Peter Sambut atau Adam Jahamat yang memperjuangkan Provinsi Flores. Marlin Bato gagah sekali melawan rencana Provinsi Flores. Kita simak. Penolakan terkait pro dan kontra ini dan penolakan itu kan juga bukan terjadi hari ini saja. Sejak awal wacana ini pun sudah muncul ada penolakan-penolakan, termasuk juga waktu itu mantan Ketua DPRD NTT sekaligus Bupati Manggarai, Pak Frans Sales Lega, dialah orang yang paling gigih menolak itu. Sehingga akhirnya kita tetap dalam satu payung Flobamora. Cuman meski demikian, perjuangan soal Provinsi Flores itu kan tidak berhenti sampai di situ. Bahkan sampai hari ini terus bergulir. Nah, dalam perjalanan termasuk di tahun 1999 sampai tahun 2000 ada juga wadah P3F yang berjuang soal Provinsi Flores. Itu pun juga masih tarik-menarik. Sampai hari ini muncul dengan wadah P4KF itu. Dan tentu saja saya mau mengatakan kalau misalnya dalam memperjuangkan sesuatu terus semua mulus-mulus saja kan tidak mungkin. Tentu saja ada pro kontranya. Tinggal bagaimana pihak yang pro ini menyikapi itu. Selanjutnya, di episode berikutnya, kami hadirkan ke studio debat yang sungguh-sungguh real, nyaris adu jotos, antara Marlin Bato versus Peter Sambut. Percakapan yang sangat dialektis, betapa seorang Peter Sambut menampilkan urgensi, pokok-pokok penting mengapa Flores harus pisah dari NTT, agar menghadirkan kesejahteraan bagi
3 jutaan masyarakat Flores, Alor, dan Lembata tanpa Timor dan Sumba dan Sabu dan Rote pisah dari NTT, tapi kemudian dibantah habis oleh Marlin Bato. Kita simak. Ya, kita kan sudah pada episode lalu secara gamblang saya sudah mempertimbangkan, dilihat dari postur Provinsi NTT, dilihat dari SDM, dilihat dari tentang efisiensi, dilihat dari geopolitik dan geostrategi. Saya kira ya kita tidak perlu ulang. Itu sudah jelas, ya kan, sudah jelas sebenarnya. Lalu ilusinya di mana? Kajian itu kan Kajiannya masih dinyatakan dalam dibikin dalam sebuah makalah, buku dan lain-lain yang bisa dibaca bersama. Ketika orang menggagas sesuatu, berarti dia sudah mempersiapkan atau sedang mempersiapkan. Karena begini, seperti Penando bilang, saya termasuk peniup trompet, menghidupkan kembali asa pembentukan Provinsi Flores. Tentu akan dikaji. Tidak mungkin kita menggunakan data lagi tahun 2003, sudah beda ya. Perkembangan ekonomi, potensi daerah, SDM juga, lalu kondisi geostrategis tahun 2003 beda dengan sekarang, ya kan? Kalau misalnya Papua alasan keamanan dan kesejahteraan, saya kira agak beda tipis dengan NTT saat ini. Kalau kita bicara soal keamanan dan kesejahteraan. Kita gerbang selatan yang berhadapan langsung dengan Australia dan Timor Leste. Jadi ini bukan ilusi. Amerika, Inggris dan Australia sudah membentuk pertahanan. Gini apa? Tunggu dulu. Papua masih dibedakan. Itu daerah otonomi khusus. Setuju. Jadi nggak bisa disamakan. Saya bukan sebut Papuanya, alasannya. Apa singgung tadi? Alasannya. Soal Papua. Iya, alasannya. Kalau dari sisi keamanan, potensi gangguan keamanan itu di selatan kita sudah bentuk AUKUS. Itu Fakta Pertahanan Amerika, Australia, dan Inggris. Terus, yang kedua, seperti kali lalu, NTT ini, Flores, berada di pivot area. Asumsi sebuah paradigma. Pak Peter sangat mudah dibantah. Dengar dulu. Sangat mudah dibantah Nanti kalau begitu. kau sebentar bantah. Di pivot area. Ini zona percaturan aktor-aktor global. Ya, yang sedang menuju ke Indo-Pasifik. Kita tidak siap, Pak. Ya, kita tidak siap. Dari sisi soal itu biar ketahanan, negara yang pikirkan, Pak Peter. Bukan kita yang pikirkan. Loh, kita masa bisa urusan mendorong. Provinsi Flores, kita kaitkan isu geopolitik bagaimana dengan AUKUS segala macam. Jelas. Apa? Jangan sampai begini, maaf. Ya. Jangan sampai perjuangan Pak Peter ini kandas hanya gara-gara isu AUKUS dan geopolitik segala macam. Apalagi teman-teman P4KF ini sudah munculkan bendera Provinsi Flores segala macam, bahkan dengan Mars segala macam. Ini berbahaya sekali. Selanjutnya episode berikut kami hadirkan monolog tentang perjuangan seorang Adam Jahamat, sang ketua P4KF, panitia pembentukan Provinsi Kepulauan Flores, yang melakukan safari politik ke sejumlah institusi, mengantarkan proposal penyampaian urgensi pembentukan Provinsi Flores. Kita simak. Kami dapat kabar bahwa Pak Adam, panggilan beliau, berkeliling ke 34 titik di Jakarta untuk memohon dukungan kepada lembaga-lembaga demi terwujudnya pembentukan Provinsi Kepulauan Flores. Kami dapat kabar juga, antara lain 34 titik atau lembaga tersebut, hampir seluruh partai politik di tanah air, sebut saja PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, P3, PAN, PKB, PSI, bahkan partai non-parlemen juga menjadi sasaran surat dukungan dari P4KF yang dibuat oleh tim Adam atau Pak Adrianus Jahamat. Kami juga dapat kabar selain itu, titik terdistribusinya surat-surat antara lain Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta, bahkan Keuskupan Agung Jakarta, Mabes TNI, Mabes Polri, Ombudsman, bahkan Komnas HAM. Sejatinya kita ingin bertanya langsung ke Pak Adrianus, mengapa 34 titik tersebut menjadi penting atau menjadi urgent untuk dikirimi surat. Episode-episode tentang Provinsi Flores masih kami hadirkan pada podcast Orang Kita berikutnya. Kami kemudian hadirkan juga Clement Ame,
seorang tokoh muda dari Nagekeo yang bahkan mengecam keberadaan P4KF. Sebagai seorang lawyer, ia menilai P4KF ilegal, tidak berbadan hukum, dan harus dibubarkan. Dan dia bahkan menyampaikan bahwa Adam J. Ahmad dan kawan-kawan dilarang menggunakan lagi instrumen bernama P4KF karena itu ilegal. Kita simak. Forum P4KF yang dibesut oleh Bung Adrianus Jahamat alias Adam harus dibubarkan. Nah, mengapa dibubarkan? Karena yang pertama, secara legalitas cacat hukum, ilegal itu. Lalu yang berikut, kalaupun mereka tetap ngotot dan memaksa Pemda-Pemda di 9 kabupaten di Flores untuk gelontorkan anggaran, itu ya mestinya kejaksaan kepolisian itu harus nangkap itu. Karena itu bagian dari pembegalan duit rakyat. Bagaimana bisa sebuah lembaga kabupaten yang resmi, dia gelontorkan duit ke forum yang ilegal gitu. Ini kan nggak bedanya dengan pencurian kan, pembegalan kan, korupsi gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebagai orang baik, kalau misalnya Provinsi Flores ini jadi terbentuk, maka saya menolak Mbai dijadikan sebagai ibu kota kabupaten Provinsi Flores dengan alasan bahwa Mbai itu merupakan daerah irigasi pertanian. Berikutnya episode tentang seorang direktur eksekutif KPPOD, Komite Pengawasan dan Pemantauan terhadap Efektivitas Otonomi Daerah, Arman Suparman, orang kita dari Manggarai, yang menjelaskan betapa moratorium tentang otonomi daerah masih belum dibuka. Artinya apa? Ide-ide semangat untuk membentuk provinsi, semangat untuk mendatangkan otonomi daerah baru belum tentu terjadi karena ada moratorium dari pemerintah pusat soal otonomi daerah. Diskursus perdebatan gitu ya soal pemekaran itu satu tahapan penting menurut kita, dan kita bisa mengukur sejauh mana satu kebijakan nanti bisa diimplementasikan dari perdebatan-perdebatan seperti itu. Dan 4 episode awal itu Bang, itu sebenarnya menggambarkan seperti apa posisi orang-orang kita di NTT terkait dengan pemekaran ya. Apakah pemekaran Provinsi Flores atau pemekaran yang sekarang saya dengar juga muncul Sumba itu ya. Ya. Oke, sebagai sebuah agenda itu menurut kita ya itu fine-fine saja gitu ya. Tetapi begini, sebenarnya gini Bang, saya berangkat dari kebijakannya ya. Di Undang-Undang 23 itu pemekaran itu masuk di bagian namanya penataan daerah. Penataan daerah itu ada 2. Pembentukan daerah, penyesuaian daerah, keduanya. Pembentukan dibagi 2 lagi. Ada pemekaran, ada penggabungan. Iya, betul. Tapi yang terjadi selama era reformasi pemekaran. Penggabungan nggak pernah ada. Penggabungan nggak pernah ada. Iya kan? Itu terhenti karena ada, publik juga perlu tahu, di tahun 2014 pemerintah itu sudah mengeluarkan namanya itu moratorium DOB. Jadi penghentian 2014. Ya, jadi kalau Bapak Ibu teman-teman melihat gitu ya, sampai tahun 2014 ada pemekaran, ada DOB. Iya. Kemudian senyap isu Provinsi Flores akan menghilang. Kami hadirkan berikutnya episode tentang bagaimana kalau Provinsi Flores dibentuk, di manakah ibu kota provinsinya. Dalam sebuah episode yang cukup banyak menyita perhatian publik Lobamora. Kita simak. Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo. Kita tahu sebelumnya Nagekeo itu adalah kecamatan, dia menjadi kabupaten terpisah di tahun 2006, lepas dari Kabupaten Ngada. Mbai dipercaya ditetapkan menjadi ibu kota Nagekeo sejak tahun 2006 tersebut. Banyak pihak atau banyak komentar di TikTok yang menjagokan Mbai sebagai ibu kota provinsi Kepulauan Flores. Mengapa? Pertama, mengapa Mbai dijagokan menjadi calon atau ibu kota provinsi Kepulauan Flores adalah karena Mbai pada masa penjajahan Belanda 42 hingga 45 menjadi landasan udara yang digunakan Jepang sebagai tempat untuk melakukan pengawasan terhadap wilayah di Asia Pasifik. Kemudian dijuluki Surabaya kedua. Mbai cukup luas wilayahnya, kita tahu padang savana, tapi kemudian
daerah-daerah persawahan dinilai sangat pas untuk menjadi ibu kota provinsi. Namun banyak pihak yang kontra, yang tidak sepakat, antara lain komentar dari Clement Ame, lawyer dari Mbai, dari kawasan Nagekeo. Dia menyatakan bahwa Mbai seharusnya menjadi daerah pertanian. Mbai menjadi tempat ditanamnya padi yang dapat digunakan untuk masyarakat Sobamora. Jangan digunakan sebagai ibu kota provinsi Kepulauan Flores. Betapa perdebatan di kolom komentar, setiap orang punya jagoannya masing-masing tentang kota yang paling pas menjadi ibu kota provinsi Flores. Tapi perdebatan tinggal perdebatan, omong punya omong, isu itu kemudian hilang lenyap. 9 bulan sudah. Apa kabar provinsi Flores hari ini? Di tengah semarak perjuangan para kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur Nusa Tenggara Timur, masih adakah suara yang memperjuangkan provinsi Flores? Atau ini utopia belaka? Utopianya seorang Peter Sambut, seorang Adam Jahamad dan kawan-kawan yang ternyata tidak didengarkan oleh publik NTT, lebih khusus publik Flores dan sekitarnya. Tentu kita akan menghadirkan kembali percakapan tentang rencana Provinsi Flores. Kami akan tanyakan kepada para kandidat calon gubernur Nusa Tenggara Timur, apa tanggapan mereka tentang rencana tersebut. Dalam beberapa percakapan, kami sudah bertanya kepada Ansi Lema, kepada Melki Lakalena, kepada Orias Petrus Mudak, dan sejumlah narasumber yang telah diundang ke podcast orang kita. Sebagai politisi, jawabannya sangat taktis, demokratis, dan ya, taktis lah. Artinya mereka tidak menjawab ya atau tidak terhadap Provinsi Flores. Mereka akan jawab begini, ya kita akan lihat situasi, apakah itu akan dibutuhkan atau tidak. Politis, tentu saja. Tapi jawaban-jawaban real, perjuangan-perjuangan yang sejati masih kita tunggu. Pak Adam Jahamad, jika ingin terus memperjuangkan Provinsi Flores, ayo bangun, ayo bangkit, ayo hadir untuk kembali membicarakan isu ini. Jika masih ada semangat, jika masih ada darah untuk itu. Begitu Pak Peter Sambut, masihkah orang-orang di Manggarai Timur sana setuju dengan pendapat Bapak? Atau jangan-jangan banyak orang yang sepakat dengan Marlin Bato, dengan Clement Ame, dan orang-orang yang lain yang lebih setuju NTT 1, Flobamora selamanya? Jika Flobamora selamanya, maka selamat tinggal Provinsi Flores, selamat tinggal Provinsi Sumba. Kita tetap akan satu di Nusa Tenggara Timur. Ataukah kita pisah untuk kebahagiaan kita masing-masing? Kita pisah, Flores pisah, Sumba pisah, agar NTT menjadi 3 provinsi hebat, provinsi yang kemudian masing-masing individunya sejahtera, bahagia, lahir batin, dunia akhirat. Mari kembali kita bercakap-cakap di ruang comments. Terima kasih.